Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kali ini bersama Firman Putra kembali. Tapi Firman juga tidak sendirian karena hari ini kita punya obrolan yang menarik dan juga seru, yaitu kita kehadiran Bapak Wildan Solikin SIP MT. Tepuk tangannya dulu mana dong. Selamat pagi Bapak Wildan. Selamat pagi Mas Firman. Bapak Wildan ini seorang kepala dinas PTA P3AP2KB. Ngapunten salah nih Pak. Ya, kepala dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. Kalau Slemanes nggak ngerti, Firman coba jelaskan. Yaitu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Betul Pak? Betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Jadi Pak, dalam kesempatan kali ini selamat datang di Beranda Sleman Pak, ya kan? Ini podcast kita kali ini akan membahas dan mengulas terkait dengan kabar-kabar terbaru dari OPD yang Bapak ampu begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini pengen tanya dulu ke Pak Wildan ini. Pak Wildan sudah berapa lama ini bekerja di Dinas P3AP2KB Sleman? Ya, saya baru 10 bulan Mas. Baru 10 bulan ini ya Pak ya? Tahun lah. Tapi juga lama Pak, 10 bulan Lumayan, Pak. ya. Iya, Ya. kredit juga bisa itu. Iya kan Pak? Tapi sebelumnya di mana Pak kalau jadi ASN sejak kapan? Saya sejak 97 jadi ASN. Oh, Jadi ya, saya sudah lama di bagian pemerintahan, kemudian di Kapanewon, dulu namanya kecamatan. Hampir totalnya dari Sekcam kemudian camat Panewo itu 10 tahun di wilayah di kecamatan itu. Kemudian balik lagi ke bagian pemerintahan. Kemudian baru ke Dinas P3AP2KB ini. Jadi 10 bulan yang lalu lah. Tapi Bapak sudah terjun menjadi ASN dari tahun 97 ya Pak? 97 betul. Udah lama sekali berarti ya? Lama sekali. Karena sudah lama dalam kesempatan ini dipercaya sebagai Kepala Dinas P3AP2KB. Ini kalau nyebutnya supaya singkat apa Pak? Emang ini sudah singkatan paling singkat ya? Paling singkat. Iya, iya. Sudah paling perkata kan itu. Cuma biasanya teman-teman atau bapak-bapak itu atau masyarakat itu menyebutnya nggak mau susah-susah panjang ya. Iya, iya. Dinas KB biasa begitu karena satu-satunya dinas yang mengurusi KB ya hanya ini kan. Jadi KPKKB itu hanya berhenti sampai di provinsi, di kabupaten tidak ada, yang padahal urusannya harus sampai ke bawah kan, sehingga dinas di kabupaten yang mengurusi KB ya dinas ini, makanya disebutkan dinas KB ya udahlah nggak apa-apa. Kadang-kadang sebutnya Dinas KB nggak apa-apa gitu ya Iya, Pak ya? nggak apa-apa. Oke. Terus ini kalau kita akan berbicara terkait tema kita dengan OPD yang Bapak ampu nih, kalau isu-isu utama saat ini yang sedang happening apa nih Pak dari dinasnya Bapak? Iya, sebenarnya ini kami nggak tunggal ya, jadi kami menghandle isu-isu tentang kenakalan anak ya, apalagi anak kesehatan jalanan ya, yang notabene dilakukan oleh anak itu tidak sendiri, kami dengan Satpol PP, kemudian dengan Polresta ya, dengan jaga warga. Jadi memang di awal sebelum masuk Ramadan kami sudah mengantisipasi itu, kami komunikasi dengan dinas Satpol PP dengan kemudian Polresta. Untuk mengantisipasi karena Ramadan itu biasanya ada frekuensi yang meningkat untuk kejahatan jalanan ini kan, yang dilakukan oleh anak-anak ini, karena biasanya tengah malam atau menjelang dini hari anak-anak kos pada keluar cari makan sahur, Belum tidur ya Pak ya malah? atau mungkin bangun tengah malam untuk sahur ya, atau yang lainnya yang biasanya melakukan kejahatan biasanya belum tidur ya. Nah, ketemu anak yang cari makan, nah bertemu salah paham atau bisa menjadi sasaran mereka. Nah, ini isu ini yang kenakalan anak kejahatan jalan ini yang memang di bulan Ramadan ini menjadi perhatian lebih. Hal apa yang sudah dilakukan atau menjadi rancangan program Bapak itu Pak? Untuk hal ini apa aja Pak? Ya, kalau masalah kriminal kan memang kita berbagi tugas ya, dengan dari jajaran kepolisian, kemudian juga ada sana ada Satpol PP lah. Kami lebih kepada dinas kami lebih kepada mengedukasi masyarakat dan tentunya anak-anak ya. Jadi kami punya forum anak, dan forum anak kemarin sudah kami di awal tahun kami beri fasilitasi untuk pertemuan temu hati anak Sleman ya. Di temu hati anak Sleman itu seluruh perwakilan dari sekolah itu kita hadirkan, dan mereka mengirimkan wakilnya di 17 Kapanewon atau kecamatan itu. Mereka berembuk sampai merumuskan
10 aspirasi anak. Oke. Dan di samping itu mereka juga memilih sendiri ada 10 duta anak ya. 10 duta anak ini nanti dia akan membawa suara-suara mengajarkan untuk kebaikan kepada komunitas di sekolahnya, di masyarakatnya yang sebaya dengan mereka. Duta anak ini berarti para remaja, Pak? Remaja, usia SMA dan SMP. Oke. Berarti sudah ada duta anak yang ada di Kabupaten Sleman ya, memberikan percontohan terbaik ya untuk teman-teman lainnya. Begitu ya. Wow. Tapi kalau kita lihat keren banget ya apa yang sudah dilakukan sedemikian rupa oleh OPD Bapak ini. Bagaimana tadi mengatasi hal-hal tersebut. Tapi biasanya memang ini mungkin kecenderungannya teman-teman remaja yang jauh dari perhatian ya Pak ya. Kalau emang jauh dari perhatian mending cari pacar ya Pak ya. Biar punya perhatian tersendiri kan. Biasanya ya. gitu kan. Solusi yang instan gitu ya. Makanya ini ya Pak ya bener ya, karena mungkin jauh dari perhatian satu, keluarga kurang harmonis ya kan. Tapi mau gimana lagi ketika kita dilahirkan di keluarga yang tidak kita inginkan tapi keadaannya kurang harmonis. Memang butuh sebuah perhatian tadi itu Pak. Jadi perhatian itu penting atau tidak Pak? Penting dia. Penting sekali. Penting sekali. Bapak sudah cukup perhatiannya? Cukup. Bahkan lebih ya. Langsung loh, istrinya lihat Pak ini. Iya. Enggak cuma sih, anak-anak juga itu kan. Oke. Jadi anak-anak istri memberikan perhatian yang luar biasa ke Bapak. Jadi menambah ini ya Pak semangat buat bekerja ya. Insya Allah. Emang kasihan orang-orang yang nggak punya perhatian kayak saya ini ya Pak. Iya kan? Oke. Pak itu tadi untuk remaja begitu. Kita sekarang coba ke yang lain Pak, pemberdayaan perempuan. Bagaimana Pak? Ada isu apa saat ini di Kabupaten Sleman? Ya, jadi untuk perempuan kita juga memprogramkan banyak hal tentang mereka. Jadi yang kemarin menjelang pemilu itu kan beberapa kita gelar ada 2 atau 3 kali kan. Kita mengidentifikasi pamong-pamong perempuan gitu kan. Kemudian aktivis-aktivis perempuan itu kita punya kelas namanya itu saya lupa namanya programnya, jelas itu adalah ada forum kelasnya, Pak. BIMTEK ya. BIMTEK mereka diperkenalkan dengan perspektif politik perempuan ya. Jadi bagaimana kan mereka itu melek politik ya, perempuan yang melek politik. Agar apa? Ketika mereka kita dorong untuk ikut berkontestasi di dunia politik gitu ya. Itu mereka harapannya bisa menyuarakan kepentingan perempuan. Karena ini ada kendala ketika dulu kita kan mengedukasi masyarakat terutama yang perempuan itu untuk kuota 30% ya, politik perempuan itu kan diperlukan agar ada nuansa kebijakan itu yang perspektifnya itu perempuan. Jadi tanpa asumsinya waktu itu tanpa diperjuangkan oleh perempuan, kebijakan yang berperspektif perempuan itu tidak akan terwujud kan? Iya benar. Nah itu, jadi sehingga walaupun sebenarnya itu juga tidak harus demikian karena laki-laki yang berperspektif perempuan juga bisa kan? Iya, jadi betul. harus miliknya ranahnya perempuan, tapi kita masih meyakini bahwa kalau perempuan itu bisa ada di ranah politik yang mengambil kebijakan itu, harapannya policy-policy yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang berperspektif perempuan. Nah harapannya seperti itu, sehingga kita sekolah itu atau BIMTEK itu dengan narasumber orang-orang yang memang kompeten di bidangnya itu, harapannya membuat para perempuan itu betul-betul terbuka pola pikirnya bahwa dia harus memperjuangkan hak-haknya. Tanpa memperjuangkan itu, mustahil mereka akan mendapatkan hak-haknya sesuai apa yang diinginkan kan gitu. Betul. Tapi banyak nggak Pak peminatnya Pak? Banyak. Jadi kami 3 kali kelas di awal tahun kemarin sebelum pemilu ya. Jadi di awal tahun sebelum pemilu kita segera selenggarakan itu. Harapannya mereka nanti kalau toh memilih, sampai kami mengatakan begini, perempuan memilih perempuan gitu kan. Harapannya apa? Dengan perempuan yang caleg perempuan itu harapannya biar menjadi gitu kan. Ternyata sebenarnya nggak sampai karena perempuanmu nggak milih perempuan lah, apalagi laki-laki gitu kan, kecuali ada hubungan saudara. Ini kan masih problem umumnya tentang politik hak perempuan seperti itulah kira-kira. Iya betul. Masa laki-laki pilih laki-laki ya Pak?
Itu Beda dia. cerita ya Pak. Beda cerita. Kita bahas politik nih ya, kan kebebasan kita bersuara ya tadi di mana bisa saja perempuan juga pilih laki-laki begitu, nyoblosnya maksudnya. Betul kan Pak? Maksudnya nyoblos ya Slemanis bukan yang lain gitu. Tapi kalau kita melihat dari Kabupaten Sleman sendiri Pak, kayaknya memang tokoh-tokoh perempuan ini lumayan banyak juga ya Pak ya. Apalagi duduk di kursi politik juga banyak. Ini pendapat Bapak gimana Pak? Ya, bagus. Jadi memang kita upayakan seperti itu ya. Walaupun semestinya yang fair itu memang kalau diseleksi dengan fair ya. Laki perempuan punya hak yang sama ya, punya potensi sama. Jadi tidak harus dipaksakan perempuan harus menjadi suatu, enggak. Jadi bagaimana seleksinya itu secara natural ya, secara alami, dan memang yang berkompetensi itulah yang memang punya hak untuk di situ. Nah, ini akan lebih fair. Jadi tetapi memang harus ada namanya advokasi ya, pembinaan kepada perempuan diupayakan. Jadi ketika kita belum mampu untuk mewujudkan itu secara fair, memang perlu ada dukungan kepada perempuan untuk menjadi sesuatu kan gitu. Sehingga inilah yang dilakukan untuk beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang sebenarnya sudah semakin terbuka ya, sudah semakin kita harapkan sudah semakin melek, sehingga seleksi-seleksi hal semacam itu lebih ke dimainkan secara fair play gitu kan. Semua punya hak, punya kesempatan yang sama. Iya, semua punya hak dan kesempatan yang sama, kesetaraan gender ini ya Pak ya, apalagi untuk perempuan yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau tadi Bapak sampaikan ada BIMTEK, ada semacam forum atau kelas begitu. Ini cakupannya sebenarnya di mana Pak? Sampai ke Kapanewon, sampai ke kelurahan atau seperti apa? Kelurahan. Jadi kita kemarin yang kita ambil kan para pamong yang perempuan, dukuh perempuan, kemudian perangkat pamong enggaknya dukuh ya, ada di kelurahan, ada lupa namanya kami tuh apa yang perempuan lah. Jadi pamong yang perempuan tuh kita ambil juga tokoh-tokoh aktivis perempuan di tingkat kelurahan itu. Jadi memang basicnya di kelurahan malah. Ini kalau tadi kita bahas terkait bagaimana kesetaraan gender begitu untuk perempuan. Kalau pemberdayaan perekonomian untuk perempuan ada nggak Pak program-programnya Pak? Ada. Di kami itu ada tiga program yang memang spesial untuk perempuan. Yang pertama adalah Desa Prima. Desa Prima. Jadi satu Desa Prima. Yang kedua itu agak lupa namanya, industri rumahan ya. Industri rumahan. Desa Prima, industri rumahan. Yang satu itu UPPK. UPPK itu usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi kami di KB itu kan juga ada para akseptor KB itu. Itu juga kita sandingkan dengan untuk mendapatkan pembiayaan usaha. Nah, tiga kelompok ini ya yang kami handle di dinas kami ya. Di samping di dinas lain, di koperasi, kemudian di Perindak itu juga punya kelompok-kelompok binaan. Kelompok binaan kami 3 itu. Desa Prima ya Pak. Prima, itu Desa Prima gimana Pak? Sampai ke desa? Ya. Jadi Desa Prima itu singkatan Mas. Tapi lupa singkatannya apa itu? Nggak apa-apa Pak. Jadi intinya Desa Prima itu singkatan, dan itu memang untuk perempuan yang mandiri lah ya. Mandiri. Jadi perempuan yang mandiri, karena itu bagian dari visi misi kami, dinas kami memang harus mengusung kemandirian perempuan. Dan kami seringkali menyampaikan kepada masyarakat itu, ketika kami menghadirkan itu tidak hanya perempuan yang kami edukasi, tapi juga laki-laki, bapak-bapak, agar ketika kami bicara masalah kesetaraan gender itu, laki-laki juga harus mendengar itu. Jangan hanya perempuan saja mendengar ya. Nanti kalau yang mendengar hanya perempuan, nggak sampai. Semangatnya lagi nggak akan sampai. Jadi laki-laki, para pria ini juga diajak juga ya Pak ya? Yang paham tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga harus paham kan gitu. Untuk bisa mencapai target bahwa kesetaraan itu sudah dipahami oleh masyarakat itu, ya laki-laki juga harus paham tentang kesetaraan gender. Saling paham satu sama lain. Gitu. Iya betul. Kalau saya paham perempuan tok, nanti laki-laki nggak paham ya nggak imbang ya Pak ya. Nggak akan tercapai itu. Tapi memang kayak gitu Pak, cewek harus mengerti cowok dan cowok harus mengerti cewek. Harus dipahami. Kalau tadi kita sudah ngobrol terkait dengan kenakalan remaja, lalu sudah bagaimana pemberdayaan perempuan atau wanita yang ada di Kabupaten Sleman ini. Nah, sebenarnya ada nih Pak, masih nyambung dengan tema atau topik tadi ketika pemberdayaan perempuan ini dilakukan sampai ke kelurahan, sampai ke Panewon gitu. Kalau untuk program-program khusus buat teman-teman mungkin perempuan yang disabilitas gitu ada nggak Pak? Atau bagaimana perhatian yang dilakukan dari dinas Pak? Iya,
Kita juga untuk disabilitas juga menjadi bagian dari concern kami. Kemarin juga ada yang audiensi dengan kami dan kami juga support itu. Kita bekerjasama kolaborasi dengan apa yang bisa dikerjasamakan gitu, untuk dalam rangka kita memberikan satu layanan kepada disabilitas ini. Dan biasanya memang demikian. Jadi untuk yang perempuan disabilitas ini kan menjadi pihak yang seringkali itu terlemahkan oleh kondisi sosial masyarakat gitu ya. Ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual misalnya gitu, itu butuh effort yang sangat kuat untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Nah kami kemarin juga ada LSM yang sending ke kami, dan kami sangat terima kasih untuk kerjasama ini. Dan nanti sewaktu ada kasus seperti itu kami akan kepada siapa kami akan berkolaborasi untuk mendampingi mereka. Jadi jadi kami itu bagian dari yang harus kita kuatkan. Baik untuk perempuan disabilitas atau perempuan korban kekerasan ya Pak ya. Nah lalu yang sudah dilakukan bagaimana nih Pak penjaminan hak anak di Kabupaten Sleman atau perempuan ini, apa sudah ada penjaminnya Pak untuk mereka sendiri Pak? Ketika mungkin mereka merasa menjadi sesuatu korban di situ, apa yang harus mereka lakukan nih Pak? Ya. Jadi kami kan mengedukasi masyarakat itu untuk yang pertama adalah berani lapor ya, speak up ya. Jadi berani lapor itu hal yang penting. Kami mengedukasi itu kepada masyarakat ya, siapapun yang menjadi korban kekerasan, apakah korban pelecehan seksual atau korban kekerasan seksual itu silakan berani lapor. Karena tanpa ada laporan kami nggak bisa akan menindaklanjuti itu. Karena pemahaman kami ketika ada kasus gitu, ada kasus korban mendapatkan kekerasan ataupun pelecehan seksual, kok dia nggak lapor. Gitu. Nah, itu kami nggak akan bisa memproses. Jadi beberapa kasus itu kita temukan karena kita dahului dengan laporan dari masyarakat dulu. Nah ini kenapa laporan ini menjadi penting, karena gini, kalau dan laporan itu kemudian ada proses penyelesaian secara hukum, harapannya nanti pelaku itu kan ada efek jerah Mas. Iya, jadi kalau tidak ada proses hukum itu kan, apalagi ada pemaafan, kemudian ada difasilitasi, dimediasi, kemudian oke lah nanti dimaafkan. Nah ini nggak akan menyelesaikan masalah karena ada potensi akan dilakukan secara berulang ya. Ketika pelaku itu dimaafkan, gitu, dia akan berpotensi untuk melakukan itu berulang walaupun dengan korban yang berbeda. Nah ini kan semakin runyam. Nah sehingga kami mengedukasi untuk masyarakat itu berani lapor, speak up. Nah resikonya ya ini menjadi angka kekerasan di Sleman itu angkanya menjadi tinggi. Setiap masyarakat menjadi korban lapor, lapor, sehingga angkanya menjadi tinggi. Nah, sementara di daerah lain barangkali karena belum masif edukasinya kepada masyarakat, kesadaran lapornya rendah, sehingga seolah-olah tidak ada kasus gitu kan. Padahal sebenarnya ada kasus. Padahal justru ini malah menjadi baik ya Pak ya. Ketika memang angkanya naik karena mereka sadar untuk mereka melapor dan tidak malu untuk melaporkan, begitu ya Pak ya. Oke, berarti programnya dilakukan dianggap sudah berjalan ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang ketika sudah melapor gitu Pak, biasanya setelah itu di treatment seperti apa Pak? Ya, kami kan punya UPTD, ya, unit pelaksana teknis daerah tentang pelindungan perempuan dan anak, UPTD PPA itu memang menangani kasus-kasus. Jadi kalau ada kasus kami yang UPTD ini yang menangani khusus ya. Nanti zoningnya mitranya dengan kepolisian ya, dengan kepolisian, dan nanti juga kalau itu kasusnya anak, nanti kan anak kan tidak untuk dihukum penjara, biasanya ada hukum rehabilitasinya ya, tergantung kasusnya kan. Kebanyakan selama ini dihukum hukumannya berupa rehabilitasi di balai ya, balai pelindungan perempuan, balai perlindungan anak dan remaja itu, rehabilitasi sosial itu. Nah, ketika sudah di UPTD PPA itu, nah di sana itu di prosesnya kita akan mendampingi itu sampai kasusnya itu tuntas. Ya, ketika proses di persidangan beberapa kali, ya, termasuk yang di
Bokem itu ada kasus pelecehan anak komunal itu beberapa waktu yang lalu itu kami dampingi ya, kami pantau sampai putusan itu keluar selesai. Tapi untung pada lapor ya Pak ya. Berarti memang kesadarannya bagus nih orang-orang yang ada di Sleman begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Slemanis kalau merasa menjadi korban pelecehan seksual atau yang lainnya memang harus segera lapor ya Pak ya, supaya dapat tertangani dengan baik dan mendapatkan dukungan juga dari pemerintah terkait. Nah, kalau kita lihat itu tadi terkait bagaimana pelecehan seksual atau KDRT ya Pak ya dalam rumah tangga sama saja ya Pak ya. Nah, ketika kita lihat nih Pak, untuk saat ini tren yang ada di Kabupaten Sleman seperti pernikahan usia muda seperti apa Pak? Apakah meningkat atau menurun Pak? Ya, jadi tahun 2023 Kok senyum-senyum kenapa Pak? Karena kami memang tertinggi di DIY ya. Oke. Kami tertinggi di DIY ya, kami juga belum menemukan penyebabnya apa ya. Kami butuh dukungan analisis dari teman-teman yang sosiologi barangkali yang melakukan penelitian ya. Kami nanti juga akan minta tolong mereka untuk melakukan penelitian. Jadi fenomenanya apa kok di Sleman itu tinggi untuk angka pernikahan dininya ya. Lagi cari formula ya Pak ya. Bagaimana ini mengatasi hal ini. Tapi kira-kira kalau menurut kacamata Bapak karena apa Pak? Ya karena pergaulan saudara. Jadi pergaulan ketika mereka sudah kesehariannya itu dengan medsos, kemudian ada paparan-paparan ya pornografi macam-macam ya, ada godaan-godaan di sana itu, ya itu saya rasa itu menjadi pemicu yang signifikan lah. Memang susah banget ngatasin godaan syaiton ini ya Pak ya. Iya, apalagi kami pernah komunikasi dengan audiensi dengan pengadilan tinggi waktu itu. Ada informasi gini Mas, yang ini mencengangkan ya. Jadi di Sleman itu di Jogja ya, Sleman bagian dari itu menjadi semacam surganya Sugar Daddy, jadi ayah gitu. Apa itu Pak Sugar Daddy Pak? Setelah Bali Mas. Setelah Bali ya. Jadi peringkat dua. Keren banget. Bukan. Pertanyaan saya waktu itu, kenapa bukan Jakarta atau Bandung gitu kan? Enggak. Kenapa Pak jawabannya? Karena maaf ya, karena di sana harganya mahal. Jadi tarifnya mahal, jadi bisa bocah iso ngarani gitu kan. Kalau sini itu dengan yang penting happy gitu kan. Apaan aneh malah gelem ya Pak. Kalau ini betul-betul itu terjadi, sinyalemen itu ada di kita kan. Waduh, gawat banget sangat mengerikan kan, sangat mengerikan. Tapi ini berarti menjadi PR bersama ya Pak ya. Bagaimana menyelesaikan case ini ya. Fenomena Sugar Daddy yang ada di Yogyakarta ini menjadi perhatian khusus nanti akhirnya. Karena berpengaruh dengan tadi angka pernikahan usia muda yang begitu banyak gitu. Tapi kalau dari Bapak, apa saja yang mau dilakukan Pak untuk ini? Ya, kami kan kembali kepada edukasi itu penting ya. Edukasi kepada anak, remaja, anak sekolah kan. Kami sudah punya forum anak. Harapan forum anak itu kan kita fasilitasi untuk pertemuan rutin ya. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali lah begitu. Nah, sehingga mereka setiap pertemuan itu kan kita bekali dengan informasi-informasi edukasi yang bermanfaat bagi mereka, yang kita kawal mereka, sehingga mental pola pikirnya juga pola pikir yang positif. Jadi kegiatan bersenang-senang boleh, tapi bersenang-senang yang positif gitu ya. Nah, kami memang membidik anak-anak itu menjadi kepanjangan tangan kami, karena kami meyakini usia sebaya itu akan lebih efektif komunikasinya dibanding dengan orang tua bicara dengan anak. Kadang-kadang kan seperti itu Mas. Anak-anak lebih bisa curhat itu dengan teman sebayanya biasanya dibanding dengan orang tuanya. Nah, ini kan karena lebih nyaman tadi Pak. Nah, itu dia. Oke. Tapi kalau kita lihat dari pernikahan usia muda kan takutnya nanti berdampak dengan bagaimana angka kehamilan yang tinggi, begitu ya Pak. Nanti lalu bagaimana ketika angka kehamilan tinggi bisa menyebabkan kalau memang tidak diatur dengan baik meledaknya tadi kepadatan penduduk ya Pak ya. Terus nanti ketika memang tidak diinginkan, merasa tidak mampu karena ekonominya belum tegak gitu ya Pak ya. Bagaimana nutrisi atau gizi yang diberikan membuat dampak yang kurang baik untuk sang calon bayi. Begitu ya Pak ya. Bagaimana angka stunting yang ada di Kabupaten Sleman Pak? Sleman angka stuntingnya ada 2 versi ya untuk angka stunting itu. Kalau kami di Sleman itu menghitung sendiri itu kemarin basicnya adalah EPPKBM. EPPKBM itu adalah elektronik pelaporan kasus gizi
berbasis masyarakat gitu ya. Jadi itu aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan kami real time. Jadi Update setiap ya, saat update tidak menunggu harus tahun enggak. Jadi ini update dan itu kemarin di akhir 2023 itu angkanya memang menurun untuk PPKM. Tetapi angka nasional dengan sistem model survei SSGI dulu sekarang menjadi SKI sistem survei kesehatan Indonesia. Iya, oke. Itu konon naik Mas. Jadi DI itu naik dan tapi kami belum tahu apakah Sleman berkontribusi pada kenaikan daerah istimewa Jogja itu atau tidak. Kami karena kabupaten kota belum dirilis. Jadi kami berharap kita masih turun atau paling tidak tetaplah jangan naik ya. Karena faktanya memang turun. Kami real melakukan penghitungan itu memang faktanya turun. Kecuali ada faktor yang metodenya dirubah. Konon memang ada informasi begitu. Kalau yang kemarin tuh yang dihitung adalah stuntingnya, sekarang yang stunted. Stunted itu kan yang pendek. Oh iya. Stunting itu kan pendek bermasalah itu stunting ya. Oke. Sehingga stunted pasti lebih banyak daripada stunting. Nah kalau yang sekarang yang di-expose adalah yang stunted, ya dipastikan wajar kalau banyak, kalau tinggi gitu kan. Tapi kalau stunting sama dengan kemarin, kita turun. Oke. Berarti kalau dari angka tahun lalu sudah turun ya Pak ya di tahun ini ya. Tapi kalau yang stunted tadi, ya kemungkinan naik, karena ada perubahan itu tadi metodenya tadi. Oke. Pak ini kalau melihat dari hal mungkin ada angka stunting atau stunted tadi yang diperkirakan karena di daerah istimewa Yogyakarta seperti Bapak katakan adalah naik begitu. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi karena apa yang menyebabkan hal ini terjadi begitu? Ya kalau itu faktor metode ya saya nggak bisa bicara ya karena itu metodenya berubah sehingga indikatornya juga berubah sehingga tidak sama dengan kemarin bicaranya menjadi berbeda. Nah, tetapi kalau kami masih meyakini jadi sebenarnya kalau sama dengan metode dan tahun kemarin sudah turun. Karena apa? Faktanya itu kami memang betul-betul gotong royong perang dengan stunting luar biasa. Ibaratnya begitu. Jadi semua OPD semua level ini dari kabupaten, Kapanewon, kemudian kelurahan itu betul-betul semua menangani itu ya. Dengan segala cara, ada beras, kami punya beras fortifikasi, ada telur. Sudah dilakukan sedemikian rupa ya Pak ya. Sudah sangat masif sebenarnya. Tapi kalau untuk hal yang mungkin tidak sesuai hal yang harus dilakukan tadi disampaikan adalah kenakalan remaja mungkin yang berimbas dengan pernikahan usia muda, itu ada hubungannya nggak Pak? Sebenarnya bisa. Jadi tapi memang lebih kepada indikasi stunting itu bukan karena itu sebenarnya ya. Karena faktor lain. Misalnya anak yang tidak suka dengan makanan yang bergizi ya, yang sayur mayur, protein ya. Ada kan indikasi anak-anak yang tumbuhnya itu badannya krempeng, kurus, kemudian nggak suka sayur, sukanya picky ya, makanya milih-milih ya Pak ya. Makanan yang kurang bergizi, nah itu kan yang menjadi problem nanti dia ketika itu tadi potensinya. Jadi harus ini ya Pak ya, Slemanis harus perhatikan betul-betul sekali ya bagaimana tadi anak-anak diberikan perhatian khusus terkait bagaimana gizi-gizi atau nutrisi yang akan dia makan begitu. Jadi memang kalau kita mau hamil ya bikin program kehamilan yang tepat ya Pak ya, supaya outputnya juga tepat. Betul nggak Pak? Iya. Betul gitu. Jadi bagaimana perjalanan panjang ke depan keluarga jadi harmonis, angka kenakalan remaja berkurang. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Jadi semua butuh ini bagaimana program-program keharmonisan atau kesejahteraan itu benar-benar di planning gitu ya. Tapi kesadaran ini udah pada punya belum Pak? Ini yang kami belum bisa meyakini tingkat kesadaran mereka itu sebesar apa ya. Jadi yang jelas kami tidak pernah berhenti untuk melakukan edukasi itu. Kami beberapa kali itu KIE, program KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Bangga Kencana itu. Jadi membangun keluarga, kependudukan dan keluarga berencana itu kan bagian dari itu. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat karena kaitan dengan stunting itu memang harus masyarakat paham betul Mas. Jadi misalnya gini, di Sleman itu angka faktor yang dominan menyebabkan stunting itu persentase tertinggi itu masih di kasus bahwa
64%, 64% tahun 2022, kemudian yang tahun 2023 kemarin itu kalau nggak salah 62 ya, 62% itu anak kita yang stunting itu berada di keluarga yang perokok. Nah, ini kan perlu diketahui masyarakat ini kan, sehingga bagaimana merokok itu yang bertanggung jawab gitu kan. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak merokok ya, karena itu atas nama hak asasi oke lah. Tapi kita menghimbau, marilah kita merokok yang bertanggung jawab gitu kan. Bagaimana merokok yang bertanggung jawab? Lah, merokoklah tidak di dekat orang yang sedang hamil, gitu kan. Tidak di tengah-tengah keluarganya, begitu kan. Ya di mana ya, di luar rumah lah, di tepi sawah atau di tempat-tempat kalau di pos ronda bersama dengan teman-teman yang sesama merokok dari anak-anak ya Pak. Itu baru merokok yang bertanggung jawab. Kalau dia merokok sambil ngomong bayi itu juga nggak bijaksana sekali kan. Merokok di dekat istrinya yang sedang hamil itu jauh dari kebijaksanaan. Jangan merokok sembarangan nih. Dia. Iya Pak ya. Itu juga salah satu ini ya, perhatian khusus ya Pak ya untuk kita. Baik, dalam kesempatan kali ini dalam podcast Beranda Sleman, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup Bapak karena waktunya terbatas. Untuk Slemanis yang ada di rumah dari Pak Wildan, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk warga masyarakat Sleman ya, jadi kami di Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sleman senantiasa mengajak kepada masyarakat untuk mari kita bersama-sama membangun keluarga kita yang sehat, yang harmonis. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, orang tua menghargai anaknya, anak menghormati orang tuanya. Jadi berangkat dari keluarga, insya Allah masyarakat akan menjadi baik. Jadi jangan tinggalkan membangun keluarga ini menjadi hal yang sangat penting saya rasa. Jadi inilah kunci kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik itu dari membangun keluarga yang lebih baik lagi daripada yang sudah-sudah. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini ya, Pak Wildan. Semoga harapan-harapan terbaik dengan program-program dari Dinas Bapak juga berjalan dengan sukses. Dan saya mau kasih pantun buat Bapak dan juga teman-teman Slemanis. Boleh ya Pak ya? Monggo. Pak Wildan beli pepaya. Cakep. Mari kita wujudkan anak-anak dan perempuan Sleman berdaya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini Slemanis. Kita ketemu lagi di podcast Beranda Sleman berikutnya. Saya Firman Putra pamit. Terima kasih dan juga sampai jumpa.